Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Nurhaliza dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2305054 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Pembahasan pertama yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa. Nah, apa itu konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman merupakan teknik dasar yang menjadi fondasi dalam pengembangan perangkat lunak atau program komputer. Nah, konsep ini meliputi berbagai hal seperti struktur data, algoritma, logika pemrograman, kontrol alur, dan sintaks bahasa pemrograman. Lalu mengapa pentingnya konsep dasar bagi pemula? Nah, pemahaman konsep dasar pemrograman bagi pemula ini seperti membangun fondasi kokoh bagi sebuah bangunan yang akan tumbuh tinggi. Nah, jadi konsep-konsep seperti logika, struktur data, lalu alur kontrol adalah elemen-elemen mendasar yang membimbing pemula untuk beralih sekadar menulis kode menjadi merancang solusi yang efektif. Nah, contoh bahasa pemrograman yang dipelajari dan alasan memilih bahasa tersebut. Saya pribadi memilih bahasa PHP karena bahasa ini didukung oleh sebagian besar server. Nah, sehingga mempermudah proses penerapan website. Selain itu, PHP memiliki sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa pemrograman lain. Nah, ini membuatnya mudah dipelajari oleh pemula yang baru mengenal atau baru terjun ke pemrograman. Lalu selanjutnya yaitu struktur data dan sintaks dasar. Nah, apa itu struktur data dan sintaks dasar? Struktur adalah cara penetaan atau susunan kode program agar program dapat berjalan dengan baik. Nah, struktur mencakup bagaimana bagian-bagian kode diatur seperti penggunaan fungsi, loop, dan blok kode. Struktur membantu membuat program lebih rapi, mudah dipahami, dan logis. Nah, sementara sintaks adalah aturan penulisan kode dalam suatu bahasa pemrograman. Sintaks juga mencakup tata cara penulisan simbol, tanda baca, kata kunci, dan susunan kata agar komputer dapat memahami instruksi tersebut. Nah, setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks yang berbeda. Nah, contoh penulisan kode sederhana dalam PHP. Nah, di sini saya memberi contoh Hello World. Jadi, echo ini berfungsi untuk mencetak teks atau output ke layar. Nah, outputnya akan jadi seperti ini, akan menampilkan tulisan Hello World. Selanjutnya, logika pemrograman dasar. Konsep logika pemrograman ini adalah dasar berpikir yang sistematis untuk menyelesaikan masalah menggunakan instruksi yang logis dalam kode. Nah, logika pemrograman sangat penting karena dapat membantu programmer menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam program. Nah, di bawah ini adalah contoh pengguna logika dasar dalam bahasa pemrograman. Nah, saya menggunakan bahasa PHP. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Nah, jadi di sini outputnya adalah min 5 adalah bilangan negatif. Nah, ini ada inputannya seperti ini. Lalu ada from dan input pengguna. Cara membuat from untuk mengumpulkan data dari pengguna,
From dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML untuk tampilan antarmuka web atau menggunakan bahasa pemrograman lainnya seperti Python atau JavaScript. Nah, from ini biasanya memiliki elemen input seperti kotak teks, radio buton, dan checkbox yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data. Nah, contohnya ada di bawah ini. Inputannya from ID sama dengan data from, lalu label from, for, nama, lalu input type, ID sama dengan name, lalu name sama dengan name, lalu di bawahnya for age atau usia, lalu type sama dengan number, ID sama dengan A, lalu name sama dengan A, lalu input type sama dengan submit, value-nya submit, lalu di sini adalah outputnya, hasil outputnya. Nah, di sini ada name, ada usia, lalu ada submit. Nah, ini termasuk from dan input pengguna. Lalu selanjutnya struktur kontrol. Nah, apa itu struktur kontrol if, else, dan switch? Yang pertama, if ini untuk memeriksa apakah suatu kondisi benar atau true. Jika benar, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Nah, lalu else digunakan bersama if untuk memberikan alternatif jika kondisi if salah atau false. Nah, lalu ada switch. Nah, struktur yang memeriksa nilai dari satu variabel dan menjalankan blok berdasarkan nilai tersebut. Switch juga digunakan ketika terdapat banyak kondisi yang harus diperiksa. Nah, di bawah ini adalah contoh kode sederhana membuat keputusan berdasarkan input pengguna. Nah, di sini ada inputannya. Echo memasukkan usia Anda, lalu seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan outputannya saja. Jadi, outputnya saya memasukkan angka 20. Nah, jika sudah, nanti akan muncul tulisan Anda seorang dewasa. Nah, jika kita memasukkan selain angka, dia akan muncul invalid nih. Tulisannya adalah input tidak valid, menuliskan angka saja. Jadi selain angka tidak bisa, akan invalid. Selanjutnya, perulangan dan pengolahan data. Nah, apa itu perulangan dalam pemrograman dan pengolahan data? Pengolahan data adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Nah, sementara perulangan atau looping dalam pemrograman adalah teknik untuk mengulang eksekusi suatu blok kode atau perintah berkali-kali, hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi atau jumlah pengulangan tertentu tercapai. Nah, ada beberapa jenis perulangan dalam pemrograman seperti for loop digunakan untuk ketika jumlah pengulangan diketahui. Lalu ada while loop digunakan ketika pengulangan terjadi selama suatu kondisi bernilai benar. Dan ada do while loop mirip dengan while loop, tetapi setidaknya blok kode ini dijalankan sekali sebelum kondisi dicek. Lalu bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Nah, perulangan ini sangat membantu dalam pengolahan data, terutama ketika data yang harus diproses berukuran besar atau ketika operasi yang sama perlu diterapkan ke banyak elemen. Dengan kata lain, perulangan adalah alat penting dalam pemrograman yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas saat bekerja dengan kumpulan data yang besar atau tugas berulang. Nah, di sini adalah
contoh penggunaan perulangan seperti mencetak angka dari 1 hingga 0. Di sini sudah ada contohnya. Nah, hasil outputnya akan menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, seperti ini. Jadi segitu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.